Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua. Hari ini kita akan melihat kondisi cabai. Nah, jadi sobat, mungkin sebahagian yang bertanya ataupun penasaran dengan kondisi cabai, kita pangkas atau tidak dipangkas lebih bagus mana. Nah, ini adalah satu cabai yang kita tidak pangkas. Nah, sebelum kita melihat cabai yang kita pangkas, terlebih dahulu kita akan melihat cabai yang tidak kita pangkas. Nah, ini adalah cabai yang tidak kita pangkas, yang usianya sekitar 3 bulan lebih kurang dari pertama kita semai. Alhamdulillah sudah mulai berbunga, sobat bisa melihat. Nah, jadi sobat, mungkin kita penasaran lebih bagus mana antara cabai kita pangkas atau tidak kita pangkas. Nah, di sini saya mengamati sebenarnya bagusnya cabai bukan karena kita pangkas ya sobat. Semua itu sangat tergantung adalah kondisi tanah dan cara perawatan. Karena walaupun kita pangkas, jika nutrisi tidak cukup maka hasilnya tidak jauh beda juga. Akan tetapi keunggulan dari kita pangkas tentu saja akan banyak cabang. Nah, jika kondisi cabai tidak bagus meskipun banyak cabang, batangnya pun kecil, tentu saja buahnya pun juga ikut kecil. Oleh karena itu, sobat, yang utama adalah kondisi tanah. Karena tanah yang subur akan memberikan efek yang bagus untuk tanaman. Nah, sobat di sini bisa melihat sendiri cabai yang tidak kita pangkas. Nah, ini dari bawah sobat bisa melihat. Nah, di sini tidak ada kita pangkas. Akan tetapi tunasnya sangat banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan sini pun sudah mulai tumbuh. Nantinya akan tumbuh juga sini. Nah, inilah cabangnya. Itu adalah cabai yang tidak kita pangkas. Nah, jadi sobat, di sini kita bisa melihat bahwa cabai tanpa dipangkas, jika nutrisi yang diinginkan tercukupi, insya Allah kondisinya pun akan bagus juga. Dan batang pun sobat bisa melihat juga besar. Nah, jika kondisi batangnya besar, bisa tumbuh tunas-tunas. Maka jika berbuah tentu saja akan memberikan efek yang bagus. Buah pun akan kelihatan besar jika nutrisi tercukupi untuk buah. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa jika kita menginginkan hasil yang maksimal, maka tentukan perawatan yang bagus. Pilihlah lahan ataupun tanah yang sesuai, yang banyak mengandung nutrisi, yang banyak mengandung pupuk organik, dan perawatan yang cukup, insya Allah akan memberikan hasil yang bagus. Nah sobat, ada 3 faktor yang harus kita perhatikan agar maksimal cabainya. Yang pertama adalah kondisi lahan. Yang kedua adalah kondisi bibit. Yang ketiga adalah perawatan. Itu yang sangat penting. Bukan tergantung daripada kita memotong pucuk. Nah, sobat pun bisa melihat juga, kadang mungkin sebahagian daripada kita ada yang tumbuh cabai di lahan, maupun kadang satu batang. Kadang rimbunnya bukan main. Nah, sedangkan perawatan kadang kurang. Nah, di situ pun kita dapat memahami walaupun tanpa dipangkas, kadangkala cabainya pun sangat rimbun. Nah, kenapa bisa rimbun? Kadangkala cabai itu tumbuh di tanah yang tepat sehingga memberikan efek yang bagus. Nah, sekarang kita akan menuju ke cabai yang telah kita potong pucuknya. Nah, sobat, di sini ada cabai yang sudah kita potong pucuknya. Nah, di sini sobat pun bisa melihat hasilnya. Di sini tunas yang baru pun banyak juga yang tumbuh. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Nah, ini adalah kondisi cabai yang terpotong pucuk. Sobat bisa melihat ini. Ini adalah bekasan potong. Nah, itu adalah cabai yang kita potong pucuk. Nah, di sini ada juga. Ini pun sudah kita potong pucuk kemarin. Sini sudah mulai tumbuh tunas-tunas yang baru. Sobat bisa melihat. Nah, di sini baru-baru juga kita potong pucuk. Ini adalah masih baru, belum tumbuh, akan tetapi sudah mulai tumbuh. Nah, di sini ini adalah kita potong pucuk. Ini adalah bekasannya. Nah, sobat, perlu kita ketahui bahwa di saat kita menanamkan cabai kadang kita menanam sampai 1000 batang, itu perlu kita ketahui bahwa tak semua itu akan menjadi bagus. Ada sebagian, ada yang keriting, ada yang kurang bagus. Itu adalah satu hal yang wajar. Jika kita mengharapkan 1000 batang kita tanam harus bagus semua, itu tidak mungkin, sobat. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bahwa cabai, nah, ini sobat bisa melihat. Ini kita potong pucuk. Karena kemarin keriting, kita potong pucuk. Ini adalah mulai tumbuh yang baru. Entah ini akan bagus, akan hilang keritingnya, saya pun tidak tahu ke depannya. Itu adalah cabai yang kita potong pucuk. Nah, meski dalam keadaan itu kurang bagus ya, sobat. Nah, itu satu hal yang wajar. Karena semakin banyak yang kita tanam, sudah pasti banyak juga yang kurang bagus. Nah, sini ada juga. Nah, yang penting kita jangan putus asa. Nah, di sini ada juga yang tanpa kita potong pucuk, akan tetapi kondisinya agak tinggi, sobat. Nah, di sini tanpa potong pucuk, alhamdulillah bagus. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa memotong pucuk emang betul akan banyak tumbuh tunas yang baru. Akan tetapi jika nutrisi kurang, meskipun tumbuh tunas yang baru, jika batang tidak terlalu besar, maka di saat berbuah, buah pun akan kelihatan kecil, sobat. Nanti bisa memperhatikan sendiri itu. Nah, oleh karena itu, sobatku semua, jika kita mengharapkan kondisi cabai kita agar bagus, yang pertama adalah tentulah kondisi lahan yang tepat untuk cabai. Yang kedua adalah pilih bibit yang bagus. Yang ketiga adalah perawatan. Perawatan maupun itu kecukupan pupuk, air, dan membersihkan lahan. Karena sangat manfaat juga kita membersihkan lahan yang bersih sehingga rumput tidak dikelilingi. Nah, jika sobat ada rumput, tentu saja nutrisi akan ditarik oleh rumput, maka akan membuat cabai kekurangan nutrisi. Nah, jika kondisinya bersih seperti ini, maka nutrisi pun akan sepenuhnya ditarik oleh cabai sehingga akan memberikan hasil yang bagus. Nah, ini ada beberapa contoh yang tidak kita pangkas. Nah, daun pun alhamdulillah bagus. Ini
telah kita potong pucuknya, tapi baru-baru kita potong. Ini kita potong juga. Nah, ini sudah kita potong juga. Setelah kita potong yang pertama, tumbuh tunas yang baru, kita potong lagi tunas yang baru tersebut. Nah, ini kita potong juga. Kan tetapi jika kita lihat kondisi batang pun agak kecil dan otot-otot pun agak panjang. Nah, jadi semoga bermanfaat dan di sini dapat kita memahami mana yang bagus antara potong pucuk dan tidak potong pucuk. Nah, itu semua nanti tergantung pada sobat, mana yang sobat lebih suka, potong atau tidak. Nah, dan sobat pun sudah melihat hasil pemotongan dan tanpa kita potong. Nah, karena saya tadi sudah menunjukkan cabai yang telah kita potong pucuk dan tanpa kita potong pucuk. Nah, sobat, semoga bermanfaat. Nah, tentukan mana yang menjadi kesukaan sobat, maupun itu potong pucuk atau tidak. Yang terpenting adalah sobat adalah perawatan. Karena tidak mungkin juga jika kita menanam cabai sesudah tanam tanpa perawatan, pemupukan tidak, penyiraman tidak, sedangkan kita mengharapkan hasil yang optimal, itu tidak akan mungkin juga sobat, karena semua juga memerlukan pengorbanan. Yang terpenting jangan putus asa, kita hanya bisa berusaha biar Allah yang menentukan hasil. Mungkin hanya sekian, lebih kurang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.